Saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Indonesia dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan memberikan berkat kepada kita semua. Amin. Hari ini saja hutan sementara dalam ancaman, kami merasa bahwa kami dalam ancaman besar. Karena masyarakat adat itu hidup bergantung pada hutan. Ketika hutan disentuh, hutan dirusak, maka masyarakat adat akan kehilangan kehidupannya. Itu sama dengan masyarakat adat akan mati secara perlahan-lahan. Yang tinggal di tanah ini masyarakat adat Papua. Yang kena banjir akibat pengelolaan sumber daya alam adalah masyarakat adat Papua. Yang mati kelaparan miskin itu masyarakat adat Papua. Pertanyaannya, kami masyarakat adat Papua ini masih warga negara Indonesia atau bukan? Bahwa memang pemerintah tidak serius sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Papua, tidak sensitif kepada konflik yang terjadi di Papua, tidak ada willingness untuk menyelesaikan konteks konflik yang berkepanjangan dan dinamikanya. Pembangunan jembatan ini di masa lalu itu ada banyak sekali persoalan, diantaranya terkait dengan hak layak. Selain hak layak, sebenarnya daerah ini adalah daerah tempat pencarian mata pencarian dari penduduk asli Mumbai, yaitu orang di kampung Tobati dan Engros, yang kebanyakan mata pencariannya di laut. Dengan hadirnya jembatan ini, dengan lalu lintas yang ramai, itu secara otomatis mempengaruhi mata pencarian mereka, karena ikan yang biasanya dekat dengan kampung karena ribut, karena bising, kemudian menjauh. Kalau kita merujuk atau kita melihat kembali perjalanan Papua sejak tahun, kalau Bapak Leo dong bilang dari 63, kemudian 69 itu secara de jurenya
maka kita bisa melihat bahwa dari proses itu sampai dengan tahun 2000 misalnya sebelum reformasi, proses-proses untuk eksploitasi pengambilan alihan hak tanah, kemudian eksploitasi hutan, sumber daya alam itu sudah masif terjadi. Bahkan Freeport sendiri itu hadir di tanah Papua 1967, kontrak karyanya ditandatangani oleh Presiden Soeharto dan pemerintah Freeport McMoran. Itu artinya bahwa itu jauh sebelum secara resmi Papua menjadi bagian dari di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa proses eksploitasi panjang itu sebenarnya sudah memunculkan pertanyaan bahwa apakah kehadiran pemerintah di atas tanah ini betul-betul ingin hadir untuk menjawab permasalahan-permasalahan prinsip. Yang itu PT Lembagrime itu kayaknya diperkirakan ini tempatnya. Ini tempat yang tersisa. Karena dari sebelah barat itu ada Rimba Mato Lestari yang sudah ambil sebagian besar wilayah adat kami. Terus di sebelah timur itu ada transmigrasi, wilayah transmigrasi. Yang mana wilayah adat kami sudah diambil sejak tahun 80-an. Diambil secara paksa oleh pemerintah dan diberikan kepada transmigrasi untuk transmigrasi mendiami tempat-tempat tersebut. Jadi bagi kami ini hutan tersisa bagi kami. Jadi saya meminta kepada pemerintah bahwa hutan kami tidak boleh dirusak. Karena ini hutan terakhir bagi kami, saya merasa pemekaran itu tidak menguntungkan masyarakat adat. Itu penilaian saya, dan itu terjadi. Pemekaran itu tidak menguntungkan masyarakat adat, karena ketika ada pemekaran, hutan-hutan kami akan jadi ancaman besar. Hutan akan diambil, hutan akan dirusak, akan ada investasi-investasi baru yang akan masuk untuk mengambil wilayah adat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau orang lain mengatakan bahwa daerah otonomi baru itu dapat memberi peluang kerja bagi orang muda atau mereka yang menganggur, bagi saya tidak, untuk orang Papua tidak. Orang Papua akan menjadi penonton untuk daerah otonomi baru itu. Ini persoalan besar, tapi kita hanya punya kekuatan tuh di suara saja. Kita tidak punya kekuatan senjata, tidak punya kekuatan pendanaan, manajemen, tidak ada.
Manajemen kita itu manajemen adat toh. Dan itu cukup mengkhawatirkan kita tentang masa depan Papua. Karena kalau generasi baru sekarang itu cara hidupnya, pendidikannya sudah rendah, kemudian banyak hidup di jalan-jalan, bagaimana kita mengharapkan masa depan Papua? Dan itu trennya itu mengalami peningkatan. Itu kalau kita bicara tentang penyelamatan manusia. Penyelamatan tanah, Dewan Adat secara berulang-ulang telah menghimbau bahwa tanah tidak boleh diperjualbelikan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberi tempat bagi masyarakat adat untuk menguasai tanah. Negara ini milik masyarakat, warga negara. Kalau bicara negara itu, komponen warga negara itu memiliki urutan pertama dalam pemahaman saya. Dan karena itu mereka harus menjadi target utama dari pelayanan negara. Karena itu kalau negara bersaing dengan warga negaranya, menurut saya negara ini bukan negara, ini perusahaan. Dan ini kita jadikan negara ini menjadi satu perusahaan di mana elit-elit memiliki banyak sekali tanah di Papua. Kerangka yang memudahkan atau untuk kita melakukan pengawasan, untuk kita bisa memastikan bahwa DOB ini, kita tahu bahwa kerangka DOB ini akan sama dengan hasil 60 tahun. Karena tidak ada kemauan politik sebenarnya menurut saya. Apalagi 2024 itu pemilu baru dan akan ada kepemimpinan baru. Kita tidak tahu apakah mereka akan terus melakukan satu terobosan yang baik. Saya tidak tahu. Jadi kalau misalnya sekarang bukan hanya soal pemekaran ya, misalnya otonomi khusus, itu juga kita melihat sekarang otonomi khusus yang biasa dibilang jilid kedua ini semangatnya semangat pembangunan, padahal Papua itu konteksnya konteks konflik. Jadi kita kehilangan ada dua konteks Papua yang hilang. Soal pembangunan ada, tapi soal bahwa Papua ini adalah konteksnya ada persoalan konflik yang berkepanjangan justru tidak diselesaikan, tapi kemudian sudah ada agenda-agenda pemekaran, DOB dan lain-lain yang Papua itu akan lebih terbuka untuk eksploitasi. Papua itu akan lebih terbuka untuk setiap kepentingan yang mau main di Papua itu akan lebih mudah sebenarnya. Itu secara tanpa melakukan riset yang terlalu mendalam, sebenarnya kita bisa melihat bahwa polanya akan sama, bahwa akan lebih banyak investasi, akan lebih banyak eksploitasi, akan ada marginalisasi yang lebih mendalam, dan konflik akan semakin besar, entah konflik secara vertikal ataupun antara orang Papua dengan orang Papua ataupun orang Papua dengan non Papua, migran dengan Papua. Saya pikir itu akan jadi potensi konflik ke depan karena ruang yang terlalu dibuka yang sangat besar melalui DOB. Dan yang ada yang semakin menakutkan bagi saya adalah terjadi perpecahan, saling konflik antar masyarakat sampai hari ini terkait dengan mereka sebagai pemilik hak yang mana di atas tanah mereka itu dibebankan izin-izin.
apalagi dengan daerah sudah di penetapan DOP. DOP berarti kan secara otomatis kita bicara persoalan perubahan atas RT/RW. Berarti mau tidak mau RT/RW daerah DOP yang baru juga akan banyak terjadi perubahan-perubahan di sana. Contoh, Papua yang memiliki OTSU saja dalam hal pemberian izin itu kan tidak bisa membendung izin yang misalkan contoh izin yang dikeluarkan oleh pusat, dalam hal ini kementerian terkait. Apalagi dengan kita bicara DOP yang hari ini gitu, yang sudah jelas yang secara undang-undang saja melindungi, hari ini kan semakin terbuka itu. Kita tahu apakah kita kan belum lihat ini apakah kemudian dengan apa DOP yang baru, apakah nanti benar-benar pemerintahan yang baru itu dia benar-benar bisa menyelesaikan kasus-kasus yang lama, ataukah malah sebaliknya masyarakat adatnya yang malah akan terpinggirkan. Tahu nggak berapa luasannya ini yang di 12 hektar? Kalau tidak salah 12. 12 hektar. Ya. Karena itu nanti ada satu dari muka jalan ke belakang itu ada masuk 1 kilo kalau tidak salah. Iya, ini sudah penebangan baru ini akan menambah basi-basi. Warga basi-basi sudah ACC dengan perusahaan. Sekarang sudah melakukan penebangan yang ini. Memang dari dulu sudah masuk di Kosensi, area Alumni Medco. Dari marga berapa tahun ini mereka tahan. Tahun ini baru mereka bebaskan buat penebangan. Yang hutan alam mana? Yang hutan alam yang sekarang ada bunyi nih, ada sementara ada penebangan ini sekarang hutan alam, bukan HTI. Kalau HTI sudah di belakang, itu batas itu HTI. Kalau ini alam, sudah masuk alam, tapi masih masuk Kosensi. Hutan alam yang masuk kawasan Kosensi. Iya. Bahkan nanti sampai di sana, masih ada satu blok lagi arah ke sana, masih satu blok lagi. Tapi tidak tahu yang otomatis yang itu akan di penebangan juga. Itu tergantung marga sendiri, marga Basik-Basik. Apa mereka melakukan penebangan apa tidak? Itu yang tadi diminta diperbaharui ulang. Iya. MOU-nya perjanjian. Iya. Kita harus negosiasi depo manajemennya, harus kita pegang perjanjian antara perusahaan dengan masyarakat, ya kami bisa adakan aktivitas buat perusahaan akan olah lagi tanah khusus tanah apa marga GFC punya. Nah, kalau tawarannya ke perusahaan berapa sih Om? Maunya? Itu harus ganti rugi. Ya, ganti Yang ruginya beliau berapa besar? sempat bilang itu harus ganti rugi 2M. 2M ya? Jadi bukan cuma 300 juta awalnya? Iya. Kan? Bukan 300 juta. Itu kalau 300 juta, kalau menurut kami bukan persewaan atau mau ini tidak, itu cuma hanya sebatas taliasi, buka pintu, ketuk pintu buat pembongkaran hutan yang seluas ini. Kalau 300, bukan beli tanah, bukan beli apa. Sampai sekarang nggak ada uang masuk.
Cuma kami dapat dari harga kubikasi kayu yang mereka ada beli dengan harga penipuan yang 2.500 itu harga contoh. Itu kan mereka bilang bahwa nanti ke depannya kalau perusahaan sudah masyarakat sudah ACC dengan perusahaan, kalau hutan alam nanti kami akan beli kayu dengan harga nanti hasil kesepakatan marga sepakat berapa, oke. Nanti buat salah satu pegangan MOU ke perjanjian kan nanti salah satunya buat begini. Mereka keluarkan itu. Berkas yang sudah jadi tuh buat contoh itu, harganya 2.500. Sampai sekarang masih bisa sampai sekarang ini masih pakai. Sebenarnya bukan hasil kesepakatannya masyarakat. Masyarakat tidak pernah menyepakati harga 2.500 per kubik. Tidak pernah. Itu contoh dari perusahaan sendiri. Nanti akan jadi MOU seperti ini. Sampai sekarang dong masih pakai yang itu. Bukan perjanjian awal dari kami. Mereka bilang kamu kasih kita dusun, kami mengolahkan manusianya dengan fisik kehidupan masyarakat di kampung ini, kampung Senegi. Dalam arti kita harus menyekolahkan anak SD sampai perguruan tinggi. Ternyata nol. Mungkin mereka punya laporan itu masuk seperti apa yang dorong sosialisasi pada masyarakat. Kalau dilihat kalau untuk kasus Senegi saya pikir tuh kan masyarakat adatnya tuh ditipu. Kita pakai bahasa yang simpel aja gitu kan. Padahal itu bukan masalah uang yang dibayarkan yang 300 juta itu tuh kan bukan membayar lahan seluruh, tidak, itu baru tali tali Asia. Kalau kita istilahnya tuh ketuk pintu begitu ya. Untuk perusahaan masuk itu bukan ganti rugi atas lahan masyarakat adat yang dipakai. Sudah begitu di atas persoalan itu CSR dari perusahaan tersebut juga tidak dilaksanakan. Mungkin cuma satu ya, pembangunan gereja. Mulai dari janji mereka untuk sekolahkan anak, air bersih, listrik, dan masih banyak lagi tuh kemudian kan tidak ditempati. Tapi kan kita juga lihat pemerintah kan yang memberikan izin. Saya pikir pemerintah juga tahu atas persoalan yang terjadi, tapi kalau hari ini kan masyarakat yang dia berjuang untuk dirinya sendiri begitu. Artinya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang hari ini secara sekalipun di dalam undang-undang otus itu dia menjamin, tapi faktanya pada yang terjadi di lapangan adalah tidak ada keberpihakan, tidak ada perlindungan terhadap masyarakat adat atau masyarakat asli Papua pemilik sah tanah adat itu. Dan saya yakin masyarakat akan secara perlahan akan tergusur. Khususnya kalau di Merauke ya, kita bisa lihatlah kondisi Merauke hari ini. Bagaimana masyarakat orang asli Maren itu sudah tergeser di atas tanahnya sendiri. Hitung hewan-hewan yang hidup yang di dalam yang menjadi yang sudah terancam punah itu juga dihitung semuanya. Sebenarnya yang guru tos, babi juga dihitung, termasuk pohon-pohon macam obat-obatan tuh. Jadi jelas, jadi kalau menurut saya dengan DOP ini masyarakat kok, jadi kita ini cuma istilahnya cuma perubahan secara administratif aja.
Tapi persoalan masalah-masalah, konflik-konflik itu tuh dia tidak berhenti, tapi dia hanya berpindah dari satu administrasi yang lama yang dulunya masih bagian daripada provinsi. Jadi kehadiran DOB ini, kalau pendekatan pembangunan yang eksploitatif dan ekstraktif tidak dirubah, maka itu akan terus terjadi benturan, ya, konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah, tapi juga dengan korporasi terkait dengan hak-hak mereka. Itu akan semakin masif terjadi. Banyak sekali persoalan-persoalan hak-hak masyarakat adat yang lahannya, yang hutannya diambil secara sepihak, tanpa kompromi, tanpa ada perjanjian yang jelas, tanpa ada musyawarah dan mufakat, kemudian diambil secara sepihak oleh korporasi, dan kemudian telah berdiri perusahaan sawit, telah berdiri industri kehutanan atau logging dan HPH, dan kemudian hutan tanaman industri di beberapa titik, misalnya yang ada di Merauke, di Bovendigul, kemudian yang ada di Kabupaten Jayapura. Kalau pendekatan itu tidak diubah, maka kehadiran daerah otonom baru itu akan menjadi ancaman yang lebih serius. Waisimon akan berdiri untuk menjaga hutannya, Tecuari akan berdiri menjaga hutannya, Kekri akan berdiri menjaga hutannya, Kasmando akan berdiri menjaga hutannya. Dan ini kami berharap bahwa dari sini terus masyarakat adat di seluruh Papua harus menjaga hutan seperti begitu. Anak-anak muda jangan berkeliaran di jalan, tetapi mari masuk ke hutan, menjaga hutan, supaya setan-setan dari luar tidak masuk mencuri hutan kita. Akan terjadi deforestasi besar-besaran. Saya merasa daerah otonomi baru ini cuma akal-akalannya pemerintah saja untuk mengambil semua wilayah adat Papua.